Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Setiawan dari kelas E dengan NIM 251080207179. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari materi pertemuan 5 sampai 7. Baik, untuk pertemuan yang kelima yaitu ada fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Untuk persamaan, fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Ada 4 macam bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi, yaitu yang pertama ada fungsi kuadrat, yang kedua ada fungsi kubik, yang ketiga ada fungsi eksponensial, yang keempat ada fungsi logaritmik. Untuk yang pertama itu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Mengingat pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y. Bahkan pada suku XY, jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus PXY kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Bentuk fungsi kuadrat ada 4. Jadi yang pertama itu ada lingkaran, yang kedua ada elips, yang ketiga ada hyperbola, yang keempat ada parabola. Mungkin di sini saya akan bahas yang parabola, yaitu yang pertama mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Sumbu simetri dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min Y atau garis yang sejajar dengan sumbu berhorizontal min X. Ada persamaan umum pada parabola yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus E plus C. Selanjutnya ada Y sama dengan variabel terikat. Selanjutnya ada X sama dengan variabel bebas. Selanjutnya A, B sama dengan koefisien dan A sama dengan 0. Selanjutnya ada C sama dengan konstanta atau penggal garis pada sumbu vertikal Y. Kemudian ada fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok atau disebut dengan inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau sebaliknya cembung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim atau maksimum atau minimum. Itu titik 2 ekstrim, maksimum atau minimum. Setidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik itu tergantung pada besarnya nilai-nilai B, C, dan D di dalam persamaannya. Jadi penerapan fungsi nonlinear itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Yang kedua itu ada fungsi biaya. Yang ketiga fungsi penerimaan. Yang keempat keuntungan, kerugian, pulang pokok. Untuk yang selanjutnya itu fungsi penerimaan.
Bentuk fungsi penerimaan total atau disebut dengan total revenue atau R yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Jadi penerimaan rata-rata atau disebut dengan average revenue atau disingkat AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Bentuk yang selanjutnya itu penerimaan marginal atau disebut dengan marginal revenue. Singkatannya MR. MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Untuk pertemuan yang keenam, yaitu ada penerapan fungsi nonlinear ada 4 macam, yaitu fungsi utilitas, fungsi produksi, kurva transformasi produk, model distribusi, pendapatan Pareto. Yang pertama, untuk fungsi utilitas, yaitu fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas, kepuasan, dan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi pada umumnya semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah ekonomi tertentu, sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus bertambah. Jadi fungsi utilitas itu ada 3 macam. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau disebut total utility atau singkatnya U dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Selanjutnya yang ketiga, utilitas marginal atau disebut dengan marginal utility atau singkatannya MU, ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Selanjutnya itu fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total atau disebut total produk yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan input faktor produksi yang digunakan. Jadi dalam konsep produksi juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata atau average produk ini ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau marginal produk, singkatannya MP, ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Untuk yang selanjutnya itu fungsi produksi satu faktor. Jadi jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X,
Sementara masukan-masukan lain yang merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Untuk masing-masingnya, produk yang pertama, produk total, yaitu P sama dengan F kali X. Yang kedua, produk rata-rata, AP sama dengan P per X. Yang ketiga, produk marginalnya MP sama dengan AP per AX. Dan selanjutnya itu ada kurva transformasi produk. Untuk kurva transformasi produk itu atau disebut dengan produk transformation curve ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini juga dikenal dengan sebutan kurva kemungkinan produksi atau produk possibility curve. Yang ketiga itu kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran elips, hyperbola, maupun potongan parabola. Yang selanjutnya itu kurva transformasi produk pada masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Kurva baik mungkin untuk yang pertemuan ke-6 cukup sampai di situ. Saya akan melanjutkan untuk pertemuan yang ke-7. Baik, untuk pertemuan yang ke-7 yaitu deret hitung dan deret ukur. Pengertian deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlibat pada pola perubahan. Dilihat dari jumlah suku, deret berhingga, ada deret berhingga dan deret tak berhingga. Selanjutnya dilihat dari pola perubahan. Deret itu ada 3, dibagi 3, itu deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Untuk deret hitungnya, deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Untuk contohnya 1, 6, 11, 16, 21, 26, dan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu ada deret ukur, deret yang perubahannya suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Mungkin untuk seluruh pertemuan dari 2 ke 7 cukup sekian. Mohon maaf bila penjelasannya bertele-tele. Semoga dapat dimengerti. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang berlebihan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.